Bismillah, welcome to Nobo Media, tempat dimana kita ngebahas video making, video editing, dan juga video gear review buat lo yang pengen spending money untuk level up content creating lo. Dan ya, gue harusnya ngebahas beberapa aspek lain seperti video making dan juga video editing, but somehow udah berapa video berturut-turut di channel ini ngebahasnya unboxing terus ya, kamera lagi. Nggak apa-apa ya. Jadi di channel yang satu lagi agak lumayan rame, jadi gue baru bisa push di shorts dan juga unboxing kamera. So, here we go. Yang kali ini menarik banget sebenarnya karena kita bakal unboxing satu buah kamera eksklusif, belum pernah ada yang unbox di Indonesia. Ini adalah Canon EOS R6 Mark II. Kamera ini belum launching di Indonesia, baru akan launching harusnya sih beberapa saat lagi gitu ya, beberapa hari lagi lah dari video ini gue bikin dan juga gue publish gitu ya. Bismillah. Udah gitu dibuka, langsung akan berhadapan dengan barang-barang ini. Cukup simpel sebenarnya karena ini bukan review unit, jatuhnya ini seperti unit yang akan dijual, tapi ini masih unit internasional. Jadi yang lo terima itu beda ya, bukan unit seperti ini, akan unit Indonesia. Jadi isinya akan lebih banyak mungkin dari sekedar ini karena ada juga kartu garansinya. Yang di sini belum ada kartu garansi Indo. Terus juga ada baterai, ini LPE6NH, baterai andalannya Canon. Di beberapa kamera terakhir yang menurut gue ini this is nice to have sebenarnya. Terus juga ada ini chargerannya, harusnya ada kabel datanya juga dan juga kabelnya, tapi kali ini tidak hadir. Dan by the way, ini harus kita charge dulu karena biasanya Canon itu mendatangkan baterai tanpa terisi. Sambil kita tunggu baterainya ngecharge, kita akan langsung lihat bagian dalamnya lagi. Ini tentu ada strap, dan strapnya adalah EOS R6 Mark II. Dan juga tentu yang terakhir, ini dia nih yang seru nih, kameranya. Wow, kita buka. Masya Allah, khas kamera barunya Canon. There you go. Wih, menarik banget. Kita akan langsung inspeksi sedikit kamera barunya EOS R6 Mark II ini. Seperti yang lo bisa lihat di bagian kamera atas gitu ya. Ini kalau kita ngeliat di bagian depannya, dia bentuknya seperti ini aja. Buka. Ya, dalamannya seperti ini. Ketutup seperti biasa ya. Terus kalau kita cek bagian sampingnya, kita akan ngeliat di sini ada port mic, ada juga port audio, di sini juga ada port flash. Sorry, bukan flash, ini remote gitu ya. Terus di sini ada USB Type-C dan masih datang dengan micro HDMI. Canon, you should do something about this ya. Give us a proper HDMI yang full size lah. Dan di bagian atasnya ini ada button yang menyenangkan sekali karena untuk beberapa orang ini membantu banget. Buttonnya itu memisah fungsi video dan juga fungsi foto. Terus di sini ada scroll dial seperti biasa untuk milih mode on. Terus di sini, ini ada tombol on and off di sini dan juga lock di bagian tengah. Menariknya, dia ini menyatu ya dengan di sini scroll wheel juga, dan di baliknya adalah layout yang ini bisa gue bilang Canon banget, mirip dengan R5, R6, dan juga R7 agak sedikit mirip ya, kecuali di bagian sini. Dan di bagian atasnya, ini sudah menggunakan, ini juga, sudah menggunakan multifunction shoe. Jadi lo bisa, kalau misalnya pakai si Tascam yang emang bisa buat R5C dan juga R3, dan juga R7, harusnya dia juga bisa ngobrol di sini. Buat yang penasaran dengan spesifikasi internalnya, kenapa gue bilang ini adalah satu buah kamera yang menarik, gue bakal coba bacain. Yang pertama, dia ini udah menggunakan sensor 24,2 megapiksel. Dan untuk image prosesornya, dia sudah menggunakan Digic X. Untuk berat bodinya, dia ada di sekitaran 670 gram, kalau lo include memory card dan juga baterai. Dan salah satu hal yang menarik adalah dia bisa ini menangkap gambar untuk foto gitu ya, up to 40 frame per second kalau menggunakan electronic shutter.
Jadi saat ini adalah kamera tercepat yang dimiliki oleh Canon secara general di saat R6 Mark II dirilis dan belum ada rilisan-rilisan setelahnya. Jadi emang cukup luar biasa. Sementara untuk perekaman videonya sendiri, dia ini punya mode fine, jadi bisa mendownsample 6K ke 4K dan bisa dibilang ini lebih tidak rentan overheat dibandingkan dengan R6 dan juga R5 sebelumnya. Dan dengan penggunaan Atomos Ninja V Plus, lo bisa merekam up to 6K ProRes RAW. Nah, jadi so far bisa dibilang memang si EOS R6 Mark II ini menarik gitu ya, karena emang bisa dibilang untuk lo yang pengen menggunakan satu buah kamera dengan fungsi pengen ngedapetin hybrid function, tapi tidak ingin memiliki menu cinemanya Canon, ini menjadi salah satu opsi yang paling menarik selain Canon EOS R7 yang lagi gue pakai di atas gitu ya. Canon EOS R7 sendiri sebenarnya cukup powerful, tapi memang sensornya APS-C. Hadir dengan harga sekitar 20 jutaan yang menurut gue somewhat is acceptable dan juga masih bisa dijangkau secara harga gitu ya. Dan si Canon EOS R6 Mark II ini di saat gue bikin video ini gue belum tahu harganya, tapi konon kabarnya, desas-desusnya, dia akan punya harga yang mirip-mirip dengan R6 pas kemarin keluar. Jadi ada di sekitaran harga 40 jutaan. Gue tahu itu bukan harga yang paling murah gitu ya, tapi ya untuk kemampuannya ya gue masih ngerti lah. Nah, satu hal yang sebenarnya menarik nih kalau misalkan lo menggunakan Canon EOS R6 untuk video gitu ya. Ini gue pengen unboxing aja, tapi pengen sekilas ngasih lihat. Nih di sini false color setting ya. Nah, false color setting ini pada dasarnya adalah memungkinkan lo ya untuk masuk ke bagian false color. False color index itu sendiri lebih menyenangkan. Kenapa? Karena lo bisa menilai exposure dengan lebih baik dibandingkan lo menilai exposure hanya menggunakan histogram aja. Buat video, this is actually better. Dan walaupun ini cukup singkat seperti ini gitu ya, cuma menurut gue masih nggak apa-apa. Kita coba ngelihat false colornya on, bentukannya jadinya seperti ini gitu. Nah, ini menandakan dia dalam kondisi yang bisa dibilang gelap ya. Jadi ini noise-nya kemana-mana, gelap itu berarti warnanya biru. Lo bisa ngeliat nih di bagian indeksnya. Jadi emang ini berarti kita akan ada kayak semacam mungkin learning curve lagi kalau lo terbiasa menggunakan histogram dan sekarang ditawarkan yang namanya false color. Tapi feeling gue ini akan sangat membantu lo nantinya untuk bisa mengekspos konten-konten lo lebih baik lagi. Setidaknya menurut gue seperti itu. Jadi ya, this is actually really interesting dan gue akan coba selama beberapa saat gitu ya, sampai sebelum launching, gue akan coba maksimalin bikin konten dengan si Canon EOS R6 Mark II. Jadi kita akan lebih banyak ngobrol tentang handphone yang satu ini. In the meantime, kalau mungkin ada pertanyaan atau satu dua hal yang pengen gue kulik lebih banyak dari kamera ini, silahkan tulis di kolom komentar. Kita ketemu di video berikutnya. Buat sekarang, gue undur diri. See you in the next one. Assalamualaikum. Bye.